Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Halo pemirsa, di era media sosial kali ini sebuah informasi bisa menyebar ke seluruh negeri hanya dalam hitungan detik. Namun di saat yang sama, kesalahpahaman juga bisa tumbuh dengan kecepatan yang sama. Disinilah komunikasi menjadi sangat penting, bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi memastikan bahwa pesan itu sampai dan dipahami dengan benar. Lalu bagaimana pemerintah menghadapi tantangan tersebut dan bagaimana juga menjawab kritik, mengelola persepsi publik dan juga menjaga kepercayaan masyarakat. Malam ini kita akan membahasnya secara terbuka dan mendalam bersama salah satu figur yang kini menduduki jabatan sebagai penasehat khusus Presiden bidang komunikasi. Siapa lagi kalau bukan Hasan Nasbi. Kita undang Pak Hasan Nasbi untuk masuk ke studio kita. Selamat malam Pak Hasan Nasbi, apa kabar? Bang Hasan Nasbi ya, boleh ya, biar lebih akrab. Ini panelis kita Bang Hasan Nasbi. Ada Om John dan ada Kang Maman, ada Mas Andi Praido. Pak, tepuk tangan teman-teman untuk panelis juga. Dipersilakan duduk. Apa kabar Bang Hasan Nasbi? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di Q&A di tengah kesibukannya. Nanti kita akan mengulik-ngulik ya, sesibuk apa sih sosok kita yang satu ini malam ini. Namun kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini. Oke. Bapak Hasan Nasbi, penasehat khusus Presiden bidang komunikasi. Jadi penasehat khusus nanti tentu sebagai pembantu Presiden, saya akan bekerja sama yang sangat erat dengan Abangda Kabakom yang baru, Bang Kodari, mungkin juga nanti dengan Ibu Menkom Digi, dengan Wamenkom Digi untuk memperkuat lagi bidang komunikasi. Bang Hasan Nasbi, sebelum saya akan persilakan para panelis kita yang juga sahabat abang malam ini, saya pengen tanya sebagai penasehat komunikasi Presiden, apakah Bang Hasan Nasbi itu menyampaikan nasihatnya ke Presiden langsung atau ada pihak ketiga, Bang? Kalau masukan langsung ke Presiden. Langsung ya, Bang? Bahkan sekarang dalam posisi sebagai penasehat, mungkin lebih sering dipanggil ke Hambalang, bahkan sekarang juga sering teleponan sama Presiden, jadi nggak harus ketemu dalam rapat, jadi bisa teleponan, mungkin berempat ya, saya, Bang Kodari, kemudian Pak Presiden gitu, jadi kita membicarakan banyak hal di telepon gitu. Kapan terakhir ketemu sama Pak Presiden dan nasihat apa yang disampaikan ke beliau, Bang? Kalau terakhir mungkin, kalau ketemu mungkin saya lupa, mungkin 3 minggu yang lalu. Tapi kalau teleponan minggu lalu. Nasihat yang diberikan ke Presiden mungkin terakhir saat itu? Mungkin bahasanya bukan nasihat tapi masukan. Saya kemarin bercanda ringan aja sama Presiden. Karena Presiden punya rencana bikin round table lagi dengan mengundang expert, pakar, jurnalis ke Hambalang. Terus kita diskusi siapa ya bagusnya moderator. Terus saya bercanda sama Presiden, Pak Presiden nih kalau milih moderator harus hati-hati Pak Presiden. Karena biasanya habis jadi moderator masuk kabinet, saya bilang gitu. Baik, Abang satu lagi nih. Apakah Abang juga memiliki tugas untuk memberikan arahan masukan tentang konten yang akan disampaikan Presiden kepada publik? Biasanya ada kita diskusi untuk beberapa poin-poin yang akan menjadi pidato Presiden. Tapi sebenarnya sebagian besar pekerjaan saya lebih banyak berkoordinasi dengan Badan Komunikasi, Bang Kodari dengan tim, dan dengan Kementerian Komdigi, Ibu Mutia Hafid, Wamen Komdigi, serta tim mereka. Itu sebagian besar aktivitas saya. Gitu, memberikan masukan kepada mereka berdua. Karena lini terdepan pemerintah itu sebenarnya mereka. Saya ini sebenarnya dapur, tukang yang ada di dapur lah, tapi dibolehkan sekali-sekali ke etalase gitu. Bang, kalau dari tayangan tadi kan Abang sempat mengundurkan diri, terus kemudian dilantik kembali begitu. Situasi psikologinya itu sekarang seperti apa Bang ketika kemudian bergabung kembali? Jadi saya mungkin waktu itu tahu diri aja. Kalau kita lagi nggak bagus main bolanya kan, ya nggak apa-apa kita di bangku cadangan kan. Tapi merasa waktu itu nggak bagus main bolanya di tahap pertama, yang Bang? Nggak optimal lah. Nggak optimal lah, kita tahu diri aja. Tapi
Kemudian setelah di bangku cadangan ternyata dipanggil lagi sama presiden gitu. Yang penting kan kita nggak pindah klub kan. Oh, nggak pindah klub ya? Stay aja di bangku cadangan Bang, gitu. tapi apa yang paling dirubah dari pengalaman yang mengundurkan diri setelah kemudian bergabung kembali? Apa yang berbeda dari Abang dulu dan sekarang? Sebenarnya judulnya kan sudah beda jabatannya. Kemudian juga sekarang sudah mulai agak merasa pejabat. Dulu tuh agak-agak kurang ngerasa pejabat kita. Jadi masih ngerasa orang bebas. Jadi ngomongnya lebih hati-hati kah sekarang? Saya tuh sekarang posting itu kurang agak bebas juga. Karena kayaknya punya dedicated haters. Maksudnya dedicated haters gimana? Jadi haters yang berdedikasi. Jadi kita posting apapun tuh ada haters yang tampil di situ gitu. Jadi baper nggak Bang? Enggak. Kalau itu sih enggak. Udah tahan banting? Iya, kita anggap aja kan ini kan orang yang belum paham, nggak ngerti kita, jadi sudahlah biarlah gitu. Atau mungkin mereka mungkin hidupnya lagi nggak baik gitu. Jadi harus menumpahkan kemarahan, kekesalan kayak ya kan pilih-pilih aja gitu. Curhat ya Bang ya. Oke, karena penasihat Presiden bidang komunikasi, kita serahkan yang pertama untuk ke pakar komunikasi politik kita. Silakan Mas Adi. Saya harus nanya nih. Oh harus, yang pertama kali. Ini berat nih biasanya. Saya panggil Bang Hasan. Bang Hasan, apakah nggak kapok sebenarnya dalam hal ini misalnya menjadi penasehat khusus Presiden bidang komunikasi? Karena kalau dilihat wajah Bang Hasan ini kan man of controversial. Jadi apapun yang diposting, positif sekalipun memang bully-buliannya banyak. Lalu apa yang akan diberikan masukan kepada Presiden kalau Pak Hasan yang selalu dipersepsikan sebagai publik itu mengandung segala begitu banyak kontroversi? Iya, saya sih enggak lah ya. Karena itu risiko hidup di dunia yang serba terbuka seperti ini. Pasti nggak mungkin siapapun orangnya yang 100% suka sama seseorang. Orang paling baik sekalipun, ustadz sekalipun pasti ada yang bully lah. Begitu ada masalah pasti ada yang bully. Kan Pak Ustadz juga pasti ngerti, Nabi pun ketika berdakwah ada yang ngebully, ada yang lempar kotoran gitu, ada yang biasanya yang figur seperti beliau aja ada yang membuli, apalagi kalau sudah ada sosial media waktu itu pasti ada lebih banyak yang membuli. Tapi saya masuk lagi karena menghargai perintah. Jadi kalau buat saya keluar itu nggak apa-apa, di luar juga nggak ada masalah. Tapi ketika diminta lagi ke dalam, buat saya itu juga penghargaan, sekaligus apresiasi terhadap kita, dan artinya pemerintah juga butuh kita. Nah, pertanyaan kedua, Presiden Prabowo Subianto ini kan dikenal sebagai orang yang hebat gitu ya, pengalaman politiknya cukup luar biasa, networking internasional juga, tidak ada orang yang meragukan. Apakah seperti Pak Presiden Prabowo ini masih butuh nasihat ya? Kan itu yang sebenarnya menjadi tanda tanya publik. Makanya saya juga nggak berani, walaupun titelnya penasehat, nggak berani menyebutnya sebagai nasihat kan, masukan. Karena Presiden sebenarnya sangat terbuka buat diskusi. Tapi kita juga harus ingat, orang kalau sudah sampai level presiden, nggak gampang pendiriannya goyah. Jadi kita jangan sedikit-sedikit bilang presiden nggak terima masukan. Karena ketika kita punya masukan kita juga pasti di-challenge oleh presiden. Karena presiden kan bukan kertas kosong. Ini buku yang tebal dan hampir penuh nih. Jadi kalau kita mau masuk dengan ide yang berbeda, buku beliau yang penuh itu punya banyak argumentasi untuk men-challenge kita balik. Tapi beberapa kali ketika kita dianggap bisa mempertahankan argumentasi kita, Presiden pertimbangkan masukan-masukan seperti itu, dipertimbangkan. Presiden terbuka sekali untuk itu. Dan nggak harus hari itu juga Presiden setuju dengan kita. Bisa besoknya kan. Bisa besoknya lagi kan. Tapi yang penting ide sudah kita sampaikan, masukan sudah kita sampaikan gitu. Oke, bicara soal kertas dan buku, Kang Maman, silahkan. Oke, karena bicara buku. Melihat sequel tadi di dalam, keluar, di dalam lagi, entah kenapa langsung terbayang Tan Malaka. Bang Hasan pernah jadi sekretarisnya Hari Puse. Iya, betul. Sejarawan yang sangat detail memperhatikan Tan Malaka. Kemudian menulis 2 tentang Tan Malaka. Seberapa besar pengaruh, ini pertanyaan pertamanya nih. Seberapa besar pengaruh Tan Malaka dalam perjalanan pemikiran dan kehidupan Hasan Nasbi? Kalau dari sisi cara berpikir, sangat besar. Karena sebenarnya kalau kita buka-bukaan aja, spektrum berpikir saya sampai semester 1 itu politik Islam religius.
Dan ketika berkenalan dengan Tan Malaka semester 2, semester 3 kita dibawa ke kiri. Jadi sampai lulus kuliah itu saya cara berpikirnya sangat kiri. Sangat kiri. Nah, ketika lulus kuliah kita bergeser ke tengah. Karena hidup harus realistis. Jadi Tan Malaka masih menyisakan kalau nggak 25%, 30% yang ada dalam pikiran-pikiran hari ini. Tapi kalau soal cara berpikir madilog, materialisme, dialektika, logika, itu sampai hari ini masih mewarnai cara berpikir. Oke. Sebelum saya akan persilakan Kakak John, ada sedikit jeda games dulu. Saya pengen tanya ke Bang Hasan. Suasana diskusinya tampak tegang. Mungkin yang dihadapi ini pejabat soalnya. Oh gitu ya? Nah, oleh karena itu biar gak tegang kita games dulu nih. Bang Hasan Nasbi siap nggak? Ini sudah santai ya. Tolong ini ada sedikit pertanyaan, tapi ini nggak susah. Hanya Bang Hasan perlu menjawab ini mitos atau fakta. Iya. Oke. Yang pertama, semua survei politik bisa diatur hasilnya. Mitos. Mitos. Semakin sering pejabat muncul di TV, semakin tinggi elektabilitasnya. Mitos. Kritik netizen selalu berdampak pada kebijakan pemerintah. Itu juga mitos. Komunikasi pemerintah lebih sulit dibanding kampanye politik. Fakta. Anak muda sekarang lebih percaya media sosial daripada media massa. Fakta. Fakta. Oke, tepuk tangan dulu itu jawabannya. Makin berat bukannya makin. Nah, Kakak John silakan dikomentarin tadi jawabannya. Ada yang ini nggak menggelisahkan Kakak John nggak? Ya, sangat menggelisahkan sih. Bagian mana? Bagian mana? Saya sih secara pribadi karena sebagai jurnalis itu kan saya merasa bahwa kehadiran teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi di pusat kekuasaan itu kehilangan daya kritis, Pak. Itu yang saya lihat dan saya amati. Dan itu serius betul gitu. Jadi bahkan bukan kehilangan daya kritis, tapi anti kritik malah. Baik. Nah, saya minta kira-kira Bang Hasan apa komentarnya soal seperti ini, Pak? Nah, tapi jangan dijawab dulu Bang Hasan. Kita harus jeda dulu. Selesai jeda, kami akan kembali hanya di Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Bagaimana sebenarnya di balik layar itu Presiden memastikan bahwa laporan yang beliau terima itu bukan asal Bapak senang? Taunya dari mana? Beliau suka ngecek by phone kalau misalnya ada informasi tentang suatu hal. Kembali di Q&A masih bersama Pak Hasan Nasbi. Bang Hasan, boleh dijawab tadi pertanyaan dari Kakak John? Nah, pertanyaan ini saya paham ini karena pertanyaan yang menunjukkan kegelisahan. Tapi kan tahapan-tahapan hidup orang itu mungkin akan membuat orang berbeda. Ya. Jadi kalau awalnya dia akademisi, begitu dia menjadi pejabat, dia jadi pejabat dia. Ada banyak tuntutan dia ketika dia menduduki jabatan itu. Dan dia merepresentasikan pemerintah. Ketika seorang aktivis yang awalnya kritis, kemudian dia jadi pejabat, ya dia jadi pejabat juga. Jadi ini menghayati peran lah. Menghayati peran. Jangan-jangan nanti setelah nggak jadi pejabat kritis lagi, bisa juga. Ada juga kan mantan-mantan pejabat yang tiba-tiba kritis lagi kan? Banyak. Iya. Padahal dia dulu saat menjabat juga tidak melakukan seperti yang dia omongin kan gitu. Ada yang seperti itu juga. Jadi saya sih mungkin nggak terlalu khawatir soal itu. Dan juga nggak melihat itu sebagai sesuatu hal yang buruk ketika orang memerankan dirinya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kan nanti peran yang kritis juga digantikan oleh orang-orang baru yang lebih muda, lebih fresh yang ada di luar. Jadi ini keseimbangan ketika roda zaman berputar kan. Ya. Ada juga orang yang mendedikasikan diri seumur hidup jadi aktivis, bisa juga. Ada juga yang mendedikasikan diri sebagai akademisi seumur hidup, nggak apa-apa. Berarti dia mungkin akan kritis seumur hidup, nggak apa-apa juga. Nah, tapi kalau soal dialog, kalau buat saya dialog itu wajib. Makanya kalau semua undangan itu saya usahakan untuk hadir. Walaupun kritik kita harus dua sisi loh. Saya juga mengakui banyak orang di pemerintahan mungkin secara tradisi hidup dia nggak terbiasa juga dialog. Dia biasa kerja keras, bagus kerjanya, dia ngatur proyek, implementasi proyek itu bagus, rapi.
project director lah gayanya. Tapi ketika berdiskusi, berdebat mungkin dia nggak terlalu. Tapi kerja bisa sangat bagus. Atau ada sebaliknya orang yang mungkin bicaranya bisa lancar, bagus. Tapi ketika mengeksekusi program bisa jadi juga dia ada kekurangan di situ. Nah tapi kalau yang penting dari pemerintah nggak ada orang untuk tampil di depan untuk berdiskusi dan dialog. Ini kayak dalam hukum agama apa namanya? Fardu kifayah. Jadi mungkin nggak kewajiban semua orang, tapi kalau sudah ada yang mewakili. Iya, yang mewakili maka kewajiban yang lain itu bisa gugur gitu loh. Karena nggak mungkin semuanya juga bisa diharapkan untuk berdiskusi dan berdebat. Karena mungkin juga dia akan disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dia. Nah, ada kriteria khusus nggak yang dipesankan oleh Presiden bagi sosok-sosok yang wajib untuk tampil di depan layar itu yang seperti apa? Begitu ada arahan khusus dari Presiden nggak? Kalau dari Presiden sih sebenarnya sebanyak mungkin pemangku kebijakan itu harus tampil. Memiliki kapasitas untuk berbicara. Nggak harus benar-benar excellent, tapi harus mau tampil menjelaskan ke publik. Tapi nanti kalau dalam sesi debat, diskusi yang agak-agak dalam mungkin harus diwakili oleh. Tapi kalau menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, menyampaikan apa yang sedang dikerjakan, menyampaikan capaian apa yang sudah diperoleh, semua orang yang punya jabatan tertentu itu berhak bicara loh. Jadi kalau misalnya ketemu pejabat A, Menteri A di lapangan, dia nggak bisa menghindar. Kalau dia di interview doorstop, dia nggak bisa menghindar. Dia harus jawab. Jadi nggak bisa juga dibatasi orang untuk berbicara. Tapi kalau misalnya yang teragenda secara khusus dari istana, itu biasanya yang muncul Mensesnek atau Kepala Badan Komunikasi atau Seskap. Jadi itu yang direncanakan. Tapi kalau yang nggak direncanakan, ya kadang-kadang baru keluar kantor ada wartawan yang nunggu, dia harus jawab kan. Jadi bukan kemudian justru jadi salah kalau dia misalnya dia lempar, enggak saya nggak bisa jawab, satu pintu gitu. Enggak. Dia berhak untuk menjawab karena dia pejabat yang bersangkutan. Oke, kalau tadi kan urusan di depan layar nih Bang. Kalau di balik layar, saya pernah melihat bahwa Presiden dalam sebuah acara sempat menyatakan beliau tidak senang ketika mendapat laporan asal Bapak senang. Seperti itu. Bagaimana sebenarnya di balik layar itu Presiden memastikan bahwa laporan yang beliau terima itu bukan asal Bapak senang? Taunya dari mana? Beliau suka ngecek by phone. Kalau misalnya ada informasi tentang suatu hal, dia akan angkat telepon, mengecek lagi ke orang yang bersangkutan. Misalnya ada laporan misalnya. Laporannya ini bagus-bagus, yang bagus dicek. Ini jelek, yang jelek pun juga dicek gitu. Jadi akan ada proses angkat telepon yang itu mungkin kan yang nggak ada di depan layar, tapi selalu verifikasi. Berarti tidak benar ya kalau misalnya ada anggapan bahwa susah menghubungi Presiden, susah berkomunikasi dengan Presiden. 280 juta orang ingin langsung berbicara dengan Presiden tentu susah. Tapi kalau misalnya anggota kabinet, pejabat yang terkait, bahkan yang bukan menteri aja yang kalau misalnya dianggap perlu oleh Presiden hadir dalam rapat terbatas, ya dia juga diundang. Saya juga sebelum dilantik jadi penasihat khusus mungkin beberapa kali sudah ikut rapat terbatas. Jadi ada persepsi orang seperti itu, tapi kan sebegitu banyak rapat-rapat yang dilakukan oleh Presiden itu bukti bahwa Presiden tidak sulit untuk diakses. Tiap hari Presiden rapat, weekend Presiden rapat, itu kan artinya nggak sulit untuk diakses. Tapi kalau misalnya orang yang ya misalnya yang kita yang tidak sedang dalam berkepentingan, kita pengen mengakses Presiden tentu akan susah. Presiden siapapun itu presidennya pasti akan sulit lah. Mas Adi ada tanggapan? Ya ini ada satu hal yang menurut saya agak sedikit krusial terkait dengan komunikasi pemerintah hari ini. Banyak sekali pihak yang menduga bahwa ada ketakutan kalau ingin menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Jadi merasa insecure. Bagaimana sebenarnya kondisi yang sesungguhnya menurut Pak Hasan sebagai penasihat Presiden dalam konteks ini. Bahwa ya masyarakat, mahasiswa dan siapapun seluruh stakeholder di negara ini jangan pernah takut sebenarnya untuk menyampaikan kritik. Sehingga ini exposure kan yang selalu kuat di benak kita. Saya juga bingung kenapa persepsi itu muncul. Coba kita berhitung dengan fair. Setiap hari, kita nggak usah bilang setiap minggu, setiap hari. Bahkan mungkin setiap jam. Ada jutaan kritik plus caci maki yang ditujukan ke pemerintah. Kita fair aja di media sosial. Ada hidupnya jutaan itu yang bermasalah nggak setelah itu? Ada yang dicari nggak setelah itu? Mungkin ada 1-2 yang dilaporkan karena mungkin sudah kelewatan. Tapi bicara yang fair. Dari jutaan kritik setiap jam,
kritik itu ada yang kritik, ada yang caci maki loh. Nggak hanya kritik tapi ada yang caci maki juga. Ada yang kemudian dicari semuanya nggak. Sebagian besar besoknya atau jam berikutnya masih bebas untuk mengkritik dan mencaci maki lagi. Jadi kalau ada ketakutan seperti itu, justru buat saya agak mengherankan loh. Tiap hari ada kritik dan caci maki loh. Jangankan itu, nih di grup RT saya, nanti saya kasih lihat. Di grup RT saya, tetangga depan rumah saya, samping rumah saya itu maki-maki saya di grup RT. Tapi saya diamkan aja. Maki-maki saya kok. Gitu di grup RT. Dan nggak ada takut, orang rumahnya depan-depanan. Kalau ngomong langsung sih nggak pernah, tapi kalau di grup RT, maki-maki saya tuh. Dia nonton ya nanti. Nonton di hari ini nih. Kalau bisa nanti dipotong dia. Maki-maki tapi saya diamkan. Jadi artinya ketakutan itu sering diomongkan, tapi mereka nggak alami kok. Seolah-olah kritik dan caci maki itu barang yang sama. Hari ini ada anggapan bahwa itu barang yang sama. Tapi harusnya sebagai bangsa yang beradab kita bisa memisahkan itu dengan tegas. Kritik dan caci maki itu harus dipisah karena itu dua barang yang berbeda. Disamarkan. Disamarkan selama ini itu disamarkan menjadi sesuatu yang sama. Padahal ini dua benda yang jelas-jelas sangat berbeda. Apa indikator keberhasilan Anda dan kawan-kawan sebagai bagian dari elemen komunikasi presiden? Indikator keberhasilannya tuh dilihat dari apa? Yang paling mudah tuh ngelihat approval rating. Walaupun approval rating itu tugas bareng-bareng. Ada pekerjaan, ada program, ada kan komunikasi by deed itu juga ada kan. Komunikasinya dengan program dan implementasi pekerjaan. Tapi ini kan dua sayap yang harus mengepak bersamaan. Sayap kerja harus mengepak, sayap komunikasi juga harus mengepak. Mungkin indikator yang paling bisa diukur adalah ketika Adiprai melakukan survei kemudian keluar hasil approval rating. Dan approval rating itu pasti fluktuatif, naik turun, tergantung situasi, tergantung keadaan, tergantung apa yang sedang berkembang pada saat itu. Tapi ada tantangannya. Iya, kita selalu menyebutnya era yang sangat-sangat terbuka, ekstrim terbukanya. Di mana semua orang mau dia paham, nggak paham, bebas bicara kan. Dan orang-orang yang nggak paham ini lebih sering viral. Karena kata-katanya mungkin menarik, karena lebih kreatif, karena lebih mudah menampung semangat kemarahan yang sama gitu. Orang itu kan bisa aja marah sama keadaan hidupnya atau marah sama situasi yang sedang dihadapi, tapi cara yang paling mudah adalah blamingnya ke pemerintah. Nah, kalau ada orang yang kreatif, baik itu dia paham ataupun tidak paham, dia bisa saja viral dan punya banyak pendukung. Dan ini jumlahnya kan jutaan. Semua negara menghadapi ini. Karena sebenarnya disinformasi itu tidak hanya mengancam pemerintah, tapi juga mengancam warga negara. Apa yang paling meresahkan Presiden terkait dengan situasi disinformasi atau terhadap pemerintah? Presiden sebenarnya lebih banyak fokus bekerja, memberikan target kepada pembantu-pembantu beliau supaya apa yang dicita-citakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa tercapai. Bahkan kalau bisa lebih cepat daripada waktu yang dijadwalkan sebelumnya. Itu lebih fokus ke sana. Tapi memang ada kadang-kadang beliau agak sedih di tengah-tengah kerja keras. Di tengah-tengah beliau memantau itu ada fitnah, ada yang kebencian, yang disebutkan ada beliau yang memecah belah. Karena pandangan beliau ini kalau kita mau maju kita harus bersatu. Jika bukan penasihat presiden, Abang ingin jadi apa? Jawab singkat. Komisaris. Saya pengen bubarin ospek. Kenapa? Saya tuh sejak mahasiswa tuh kerjanya bubarin ospek. Baik, terima kasih masih bersama Q&A pemirsa. Sebelum saya kembalikan pertanyaan-pertanyaan kepada panelis, saya ingin bertanya dulu kepada Bang Hasan Nasbi. Mohon dijawab ini Bang, pertanyaannya jika aku menjadi. Nah, jika bukan penasihat presiden, Abang ingin jadi apa? Jawab singkat. Komisaris Pertamina aja. Enggak, kenapa komisaris Pertamina? Itu ada hal yang baru yang saya excited sekali di situ. Belajar tentang migas itu buat saya sangat excited di situ. Passion ya? Passion. Cita-cita Abang apa sih dari kecil sebenarnya? Kalau cita-cita saya dari kecil itu pensiun di usia 40.
Jika kembali menjadi wartawan, siapa tokoh pertama yang ingin Abang wawancara? Waduh, sudah meninggal orangnya ya. Siapa beliau, Bang? Adnan Buyung Nasution. Kenapa? Nggak tahu, saya waktu mahasiswa tuh banyak bergaul dengan aktivis-aktivis dan pengayom aktivis. Nah, buat saya beliau adalah salah satu pengayom aktivis yang konsisten. Jadi kita mau, ya bukan siapa-siapa segala macam tuh bisa diajak makan sama dia. Pertama kali makan sebagai mahasiswa di restoran yang berkelas itu ditraktir sama Bang Buyung. Minta jadwal untuk interview sebagai mahasiswa waktu itu dikasih. Jadi menurut saya, kalau saya jadi wartawan sebenarnya balik lagi jadi wartawan dan punya kesempatan tuh pengen interview sama Adnan Buyung. Oke. Jika menjadi mahasiswa lagi, isu apa yang ingin diperjuangkan? Kalau Jadi mahasiswa lagi? saya pengen bubarin ospek. Kenapa? Saya tuh sejak mahasiswa tuh kerjanya bubarin ospek. Jadi gini, mengkritik pemerintah itu coba juga ini ospek itu teriak anti militerisme. Saya itu masuk 98 kan. Jadi waktu 98 itu semua senior tuh kepala tangan jadi tinju, tangan kiri semua. Yang aktivis mahasiswa pasti. Tapi kita dengar cerita-cerita mereka anti militerisme, menumbangkan Soeharto itu sambil setengah jongkok begini gitu. Salah sedikit disuruh push up. Kalau kita mau cari tanda tangan disuruh melakukan tindakan-tindakan konyol yang ya nggak masuk akal. Jadi saya tuh dulu terkenal bubarin ospek kerjanya, tapi nggak selesai pekerjaan itu. Kalau saya balik lagi jadi mahasiswa, mungkin saya pengen bubarin ospek lagi. Nah, dengan posisi sekarang nggak bisa, Bang, memberikan arahan, masukan? Iya, nanti di bidang pembungkaman. Karena ospek itu sebenarnya tindakan yang sangat tidak manusiawi. Mendehumanisasi manusia. Senior itu nggak punya otoritas apa-apa loh terhadap junior. Gitu. Tapi udah kayak yang paling berkuasa aja di atas hidup junior. Dan junior harus patuh sama senior. Ada daerah-daerah trauma ya? Iya, daerah-daerah Trauma banget ya? Ada trauma, Bang? Saya nggak trauma, tapi saya sudah melawannya sejak saya di ospek gitu loh. Tapi kan ini perjuangan pribadi, harusnya ini perjuangan bersama perjuangan kolektif. Menurut Kalau saya Abang, balik lagi masih banyak yang setuju dengan ospek itu ada? Masih banyak. Hari ini juga ospek masih ada, pelonco-pelonco itu juga masih ada kok. Namanya beda-beda, diperhalus namanya, dipercantik namanya, tapi esensinya masih ospek kok gitu. Oke, Gitu. baik. Jika menjadi netizen selama sehari, apa yang ingin dikomentari? Agak susah ini. Jadi saya itu agak kasihan ngelihat anak-anak yang over dieksploitasi oleh orang tua di media sosial. Entah itu pencapaian bagus sebenarnya, atau entah itu ya apalah kelucu-lucuan atau apa, tapi ada yang over eksploitasi. Kadang-kadang anaknya masih bayi sudah diajak main jet ski, atau anaknya pun lagi lahiran masuk media sosial proses lahirannya. Jadi kalau jadi netizen sehari kayaknya ngubek-ngubek gitu. Oke, baik, tepuk tangan dulu nih. Over eksploitasi soalan. Menarik. Menarik, nggak kepikir ke situ, Bang. Yang terakhir nih, jika menjadi presiden selama 24 jam, apa yang pertama akan dilakukan? Wah, ini berat nih, nggak ada dalam mimpi dan nggak ada dalam cita-cita ini. Ya, dalam 24 jam pertama, kalau dalam 24 jam pertama ya seleksi orang untuk jadi menteri dulu itu pasti. Mungkin berusaha untuk mencari orang-orang terbaik yang akan menduduki jabatan itu. Tapi saya mungkin agak sulit menjawab ini ya. Masalahnya orang lain mungkin di luar sistem mungkin ngebayangin yang enak-enaknya aja jadi presiden. Tapi ketika kita sudah di dalam ini, itu beban pikiran presiden itu 100 kali menteri. Nah, sebagai bagian di dalam pemerintahan, hal apa memang yang paling tidak mengenakan ketika menjadi presiden menurut pandangan dari Bang Hasan Nazbi? Waktu pribadi pasti udah nggak ada kan? Atau sedikit sekali itu. Mau me time itu sedikit sekali itu. Atau misalnya bisa mengistirahatkan pikiran dari pekerjaan itu juga pasti susah. Mungkin sudah ada waktu untuk istirahat, tapi pikiran, fisiknya udah bisa istirahat nih. Tapi pikiran berhenti memikirkan pekerjaan itu pasti sulit. Jangankan jadi presiden, ketika jadi pejabat setingkat menteri misalnya, atau jadi gubernur misalnya, mengistirahatkan pikiran dari urusan pekerjaan itu juga pasti akan sangat sulit. Oke, Gitu. tepuk tangan.
Bang Hasan, Ya. tugas Anda sekarang sebagai penasihat presiden, Ya. kira-kira isu atau masukan apa yang Anda berikan kepada presiden yang menjadi kemudian menjadi bahan pertimbangan presiden dalam mengambil keputusan? Ini kan saya nggak enak nanti soal klaim-klaim ya, tapi lebih banyak ini bukan aspirasi-aspirasi pribadi, Ya. tapi lebih kepada misalnya bersama-sama, aspirasi-aspirasi bersama yang kemudian menjadi pertimbangan presiden gitu. Misalnya ini urusan yang terakhir nih, misalnya kan presiden pengen bikin round table lagi. Yang belum pernah kita lakukan adalah kalau dengan jurnalis dalam negeri kan udah, dengan akademisi-akademisi expert dalam negeri udah. Pak Presiden kan sangat lancar berbahasa Inggris. Argumentasi beliau juga justru sangat fluent ketika berdebat dan berdiskusi dengan bahasa Inggris. Ketika kita bersama-sama, tim komunikasi itu ada saya, ada Bang Kodari, ada Wamenkom DG, ada Ibu Menkom DG, menyampaikan usulan, Pak, bagaimana kalau roundtable-nya diisi dengan jurnalis-jurnalis asing yang ada di Indonesia. So, coba biar mereka tumpahkan apa prasangka, praduga, dan pertanyaan mereka terhadap presiden. Ini juga bagian dari soft diplomasi kita yang punya exposure internasional kan. Dan itu bagus. Presiden dengan cepat menanggapi itu sebagai sesuatu hal yang positif dan layak untuk ditindaklanjuti. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh menurut saya hal-hal yang kecil, ringan, tapi beliau, oh iya kita juga butuh tuh. Isu apa atau pengalaman yang paling menegangkan atau yang paling berkesan apa sebagai dalam tanda kutip juru bicara presiden atau di bidang komunikasi, penasihat atau apapun itu, momen apa yang paling menantang atau isu apa yang benar-benar sempat membuat stressful atau mungkin tak terlupakan? Kan saya dilantik jadi kepala kantor komunikasi itu di zamannya Pak Jokowi. Betul. Jadi saya mengalami 2 bulan terakhir zamannya Pak Jokowi. Tapi Seperti ini apa? bukan tekanan ya, tapi ini lebih kepada kita pejabat yang sangat baru, jam terbangnya masih sangat, itu hari ketiga saya menjabat loh. Nah, tapi kalau dibilang mana yang paling menantang, saya bisa jawab. Yang paling menantang itu 2 bulan terakhirnya Pak Jokowi. Pak Jokowi ya? Iya, saya belum punya staf itu, tapi sudah harus tampil di media. Kemudian saya kepala yang baru kepalanya aja, jadi masih kuyang. Masih kepala yang melayang-layang, struktur organisasinya belum ada. Karena ini lembaga yang benar-benar baru, belum punya staf. Tapi kita sudah ditanya wartawan, belum punya kantor. 2019 saya dibully oleh orang kampung saya karena mendukung Pak Jokowi. Orang kampung saya mendukung Pak Prabowo. Tahun 2024 saya dukung Pak Prabowo, tapi tetap dibully. Nah, ini mumpung karena ada Bang Hasan Nasbi sebagai penasehat komunikasi presiden, dalam tanda kutip jubir pemerintah, jubir presiden, kita pengen tahu dong Bang, kita agak sedikit mungkin memainkan peran. Saya wartawan, Abang menjadi jubir dadakan untuk menjawab 3 pertanyaan saya. Masing-masing pertanyaan 30 detik saja, nggak usah panjang-panjang. Berkenan menjawab ya Bang? Oke, kita Dicoba. challenge. Nggak tahu nih, apakah lebih menantang kehidupan di realnya atau menjawab pertanyaan ini? Oke, Yang pertama Bang, 30 detik saja. Bagaimana tanggapan pemerintah terkait banyaknya warga yang mengaku lebih sayang tanggal gajian daripada tanggal merah? Harusnya bisa sayang dua-duanya ya. Kenapa? Kenapa Bapak mengatakan demikian? Tanggal gajian kan biasanya orang menganggap itu sebuah hal yang menyenangkan. Tapi banyak juga yang gajinya baru masuk, kemudian lebih dari separuhnya sudah terbang kemana-mana. Ya, kalau tanggal merah itu juga biasanya menyedot tabungan. Karena jarang orang yang hanya berdiam diri juga di rumah. Dua-duanya mantap ya makan tabungan ya. sayang dua-duanya. Pertanyaan kedua, bagaimana respon pemerintah atas keluhan netizen karena hari Senin datang terlalu cepat? Ya, memang kalau begini kita harus mengisinya dengan kegiatan yang membosankan biar hari Seninnya datang agak lama. Kalau kita mengisinya dengan kegiatan yang menyenangkan,
tentu waktu berlalu lebih cepat. Kalau Bapak mengisinya dengan apa, Pak? Saya berdiam diri di kamar. Sampai hari Senin itu datang. Karena introvert. Oh, karena introvert. Atau melamun di pinggir kolam ya gitu. Oke. Baik. Pertanyaan ketiga. Banyak mahasiswa meminta tugas kuliah dikurangi karena kuota internet sudah habis untuk belanja online dan berburu diskon promo. Apa komentar pemerintah terkait hal ini? Tugas sebenarnya nggak usah banyak-banyak memang. Ya, yang penting paham mereka apa yang diajarkan sama mereka. Kadang-kadang tugas itu kalau terlalu banyak bikin otak lebih lelah kan? Bisa bikin kita exhausted juga. Otak yang over kerjanya tentu juga nggak akan baik untuk pengetahuan. Pak, ini nanti jawabannya dipegang teguh sama teman-teman mahasiswa. Nih udah pada senyum-senyum ya. Pada setuju ya? Seneng nggak dengarnya tadi? Waduh, bahaya. Bang Hasan, saya mau nanya, dengan tantangan-tantangan yang luar biasa dari sisi tugas dan juga dicap sebagai sosok yang kontroversial begitu di setiap pernyataannya, berdampak pada kehidupan pribadi dan keluarga nggak? Apa respon keluarga dengan profesi baru dan posisi baru Abang sekarang? Nah, ada dampak tertentu nggak yang dalam tanda kutip mengancam keselamatan atau ketenangan dari pihak keluarga? Ya, kalau istri sih memang dia lebih suka saya tidak di dalam pemerintahan. Karena? Dia merasa lebih tenang aja hidupnya kalau tidak di pemerintahan. Nggak diomongin tetangga ya? Apa? Nggak, kalau diomongin itu kayaknya akan terus. Tapi kalau misalnya dibully, saya kan sudah dibully dari tahun 2014. Jadi dibully ini sudah kayak makanan panjang dan ya itulah mungkin yang menyebabkan ada dedicated haters itu ya. Tapi buat saya ini bukan persoalan yang harus terlalu jadi pikiran. Tapi memang respon istri dan anak-anak? Ya istri lebih ketika misalnya jadi pejabat dia private akun-akun media sosialnya. Dan dia nggak mau saya cerita pekerjaan di rumah karena bikin dia lebih stres. Kecuali cerita-cerita yang perlu-perlu aja. Kalau seluruh pekerjaan diceritakan di rumah, pikiran dia yang sudah banyak itu jadi tambah banyak gitu. Jadi mungkin saya berusaha sebisa mungkin tidak membawa beban pekerjaan ke rumah. Jadi saya ngelihat itu gini. Saya sering bertanya ya kalau misalnya di convenience store itu, kalau ada bapak-bapak sebelum pulang ke rumah itu dia mampir dulu ke situ, ngopi dulu setengah jam, ngelamun aja ngelihat langit gitu. Padahal langit hitam kan, nggak kelihatan apa-apa. Sekali waktu saya beranikan diri untuk ngobrol lah. Kok banyak orang yang sebelum nyampe rumah pulang kerja mampir dulu. Ternyata mereka mau melepaskan dulu semua beban kerja supaya nyampe di rumah mereka nggak membawa pekerjaan itu ke beban pekerjaan dan beban peperangan hari itu ke rumah. Nah, saya di sepanjang perjalanan biasanya kalau pulang dari pekerjaan, saya agak melakukan pekerjaan yang agak sia-sia, namanya doom scrolling. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah itu sebenarnya lebih ke usaha untuk melepaskan diri dari beban pekerjaan. Kalau scrolling suka lihat apa sih, Bang Hasan Nazmi? Kalau doom scrolling itu saya sukanya dengan netizen Indonesia karena banyak hal-hal lucu. Jadi bahkan hal-hal yang kadang-kadang kok harusnya ini sedih kok jadi lucu ya gitu. Jadi mereka bisa membuat apapun tuh jadi terlihat lucu. Bahkan saking kreatifnya hal-hal yang nggak kepikiran sama kita tuh bisa dibikin jadi lucu gitu. Jadi mungkin doom scrolling bukan pekerjaan yang bermanfaat. Ya, tapi kalau untuk pulang ke rumah buat saya doom scrolling itu bermanfaat untuk menghilangkan pikiran terhadap pekerjaan yang seharian sudah kita kerjakan. Nah, kembali pada keluarga, berarti sampai sekarang keluarga masih support, nggak kapok, nggak ada wanti-wanti tertentu. Wah, nanti jangan lama-lama deh masuknya, ini udah terakhir nih sesi atau periode untuk di pemerintahan. Bagaimana? Memang nggak nggak seperti itu. Jadi ada wise-nya. Memang di satu sisi lebih suka misalnya saya di pemerintahan, karena istri saya itu gini, kalau jalan itu dia nggak suka ada sopir. Dia maunya saya yang nyetir atau dia yang nyetir. Karena saya nggak suka nyetir, akhirnya lebih banyak dia yang nyetir. Karena lebih menikmati waktu private. Jadi kalau weekend tuh biasanya ajudan istirahat lah. Saya bilang kalau kalian ajudan, patwal, sopir tuh istirahat karena dia lebih. Kalau dia suka ngomong gitu, ya harusnya tiap hari kayak gini gitu. Jadi
nggak ada orang lain yang misalnya ajudan atau patwal atau Singkat tapi dalam ya ya sebenarnya. kayak gitu. Tapi sisi lain dia punya wisdom juga bahwa mungkin ada jalan hidup dan takdir yang harus dijalani. Misalnya masuk pemerintahan. Dan itu kalau dia menolak itu secara frontal itu akan mematikan karir suami. Jadi dia berada di tengah-tengah itulah. Dia mencoba bersikap moderat, yang penting beban pekerjaan nggak dibawa pulang gitu. Oke, baik. Semangat Ibu di rumah. Kalau mau lihat suka scrolling media sosial, saya mengusulkan men-scroll jawaban-jawaban Ariel Tatum yang luar biasa. Nasihatnya kepada siapapun sangat lucu, dalam, dan menarik untuk... 2 hari lalu saya melakukan itu. Wah, 2 hari lalu? 2 hari lalu ya. Soal Jawabannya apa? lucu-lucu karena dia engage dengan netizen di kolom komentar. Dan itu disayangi oleh warga. Mudah-mudahan penasihat-penasihat kita juga seperti itu. Saya Karena mengikut, buat ya. saya, Bang Hasan yang jaraknya cuma 1 meter, 2 meter dengan presiden, harus jadi jembatan luar biasa antara presiden dengan rakyat. Tapi yang lebih utama jadi jembatan untuk rakyat kepada presiden. Baik. Kira-kira itu. Terima kasih Kak Maman. Closing statement dari Bang Hasan Nasbi, boleh mungkin pesan juga untuk kita semua adik-adik, pemirsa yang ada di rumah. Silahkan Bang Hasan. Nah, saya sih sebenarnya sangat senang ya ketika orang mencoba men-challenge pemerintah. Tapi saya sedih kalau orang tiap hari kerjanya mencaci maki pemerintah. Saya sih berharap semua kita, termasuk pemerintah, termasuk juga civil society, termasuk juga mahasiswa masyarakat, punya timbangan yang adil. Jadi melihat pemerintah, tokoh tertentu tidak hitam putih. Dia pasti punya banyak kekurangan, punya banyak kelebihan. Sekarang kan tinggal ditimbang, dia punya banyak kelebihan atau kekurangan. Kalau kelebihannya lebih banyak ya mungkin secara umum dia bisa dibilang, kalau kebaikan dan kelebihannya lebih, dia orang yang cukup bagus dan cukup pantas untuk memimpin negara. Begitu juga kalau kita ngelihat sebuah kebijakan juga itu secara umum, kebijakan ini baik atau tidak. Kalau ada koreksi dari sisi implementasi, ya fokus saja untuk koreksi kita lakukan sama-sama di sisi implementasi. Kira-kira kayak gitu. Baik, terima kasih Bang Hasan. Saya mau mengingat. Boleh. Bisa tidak kalau Bang Hasan ini di depan kamera banyak senyumnya, Bang? Jadi tidak terlampau kaku kita melihatnya. Kan tadi udah dibilang introvert beliau. Enggak, harus lebih banyak senyum. Menegaskan betapa bangsa ini baik-baik saja sebenarnya. Oke, terima kasih. Ada Jadi- tanggapan Bang Hasan Nasbi? Ya harus diakui juga ya, saya tuh punya keterbatasan. Jadi baterai sosial saya itu gampang drop. Jadi berhadapan dengan kamera itu sebenarnya bukan sesuatu yang nambah baterai. Tapi berhadapan dengan audiens dan kamera itu sebenarnya yang bikin baterai cepat habis. Baterai cepat habis. Jadi kalau baterainya udah mulai habis, itu mulutnya makin begini. Jadi agak susah dibuka, kira-kira kayak gitu. Grogian nggak Bang Hasan sebenarnya? Grogian nggak sih? Kalau grogi enggak, tapi memang baterai sosialnya cepat habis. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bang Hasan Nasbi dan 3 panelis Sama-sama. dan adik-adik mahasiswa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah episode Q&A kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menyaksikan pada hari ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta pamit undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.